Masih bersama di Yudi Sapuliansa. Kali ini gue bakalan cerita tentang pendakian di Gunung Indonesia yang sudah dibuka pasca new normal yang buat pendaki kangen lah ya sama gunung lah ya. Tapi tetap dengan protokol kesehatan. Dan kali ini gue bakalan bahas tentang pendakian versus COVID-19. Masih bersama di Yudi Sapuliansa di Mari Bercerita. Pasti buat kalian semua para pendaki bakalan kangen untuk melakukan kegiatan alam bebas, penikmat gunung, penikmat senja, penikmat fajar, penikmat edelweiss, penikmat pencari jodoh ya kan. Karena beberapa yang kita rasakan saat mendaki pasti ada namanya cinta, romance, persahabatan, friendship, ataupun ya spiritual yang terjadi di saat kalian melakukan pendakian di gunung ya kan. Tapi kali ini pendakian kita berbeda karena masih pasca new normal. Beberapa gunung sudah melakukan pembukaan kembali pendakian, harus sesuai dengan protokol kesehatan. Seperti halnya mendaki dengan menggunakan masker, terus jaga jarak, kita harus rapid test dulu. Nah, di sini ada beberapa poin yang menurut gua janggal gitu. Pertama, di saat mendaki menggunakan masker full sampai pergelangan hidung, sampai hidung di sini di atas hidung. Pastikan masker itu tertutup. Tapi di saat melakukan pendakian itu menggunakan masker membuat oksigen di dalam tubuh kita itu berkurang, menyerap oksigen itu berkurang. Kenapa? Banyak beberapa kasus yang ada di Jakarta seperti halnya pesepeda itu menggunakan masker, tapi ternyata karena kekurangan oksigen yang dia serap akhirnya meninggal dunia. Masker bukan karena faktor untuk mendapatkan musibahnya yang meninggal dunia, bukan, tapi cara pakai kita. Nah, di sini efektif gak sih menggunakan masker di saat pendakian? Efektif, karena kalau ada beberapa di Gunung Indonesia kan masih aktif ya, dan bau kawahnya tuh biasanya ada, seperti contoh kawah di gunung puncaknya Gunung Gede, kawahnya kan masih ada, terus di Papandayan juga kawahnya juga masih aktif. Nah itu kita menggunakan masker untuk menghindari bau itu dan racun-racun. Tapi di saat kita melakukan pendakian, baiknya menurut gue pribadi, baiknya kayak kita melepaskan masker itu di bawah hidung gitu, sehingga sehingga serapan oksigen di bulu hidung kita itu, di lubang hidung kita itu masih berjalan normal, oksigen yang masuk tuh masih lancar gitu, normal, daripada halnya menggunakan masker dengan full di saat pendakian. Itu sangat bahaya menurut gua pribadi. Dan yang kedua, di poin yang kedua, jaga jarak. Nah, kita juga melakukan pendakian jaga jarak. Terus juga ada beberapa di Gunung Indonesia melakukan pembatasan kelompok gitu. Karena kan kita mendaki ada kelompok yang bertiga, berempat, ataupun bahkan lebih dari 5. Nah, gue sepakat kebijakan itu dibuat untuk meminimalisir bahaya terjadi kontak langsung dengan pendaki yang bisa notabene OTG ya kan, orang tanpa gejala. Akhirnya kita juga meminimalisir meminimalisir terjadinya penyebaran virus COVID ini. Nah, jaga jarak juga gue nggak sepakat dengan di saat kita melakukan pendakian. Maksudnya jaga jarak itu kalau kalian punya mindset yang sama seperti gue ya, seperti gue, kita jaga jarak nih. Kan kita membuat bentukan sweeper leader, terus diisi di tengahnya segala macam, terus jaga jarak. Mending jaga jaraknya dekat gitu ya kan, masih bisa kontak. Lagian juga secara
secara apa ya, realitanya kita juga melakukan pendakian ya kita jaga jarak sesuai dengan ritme pergerakan kaki kita kan, kecepatan kita. Tapi jaga jarak itu yang menurut gua nggak efektif ketika ada terjadi suatu clash ataupun masalah di gunung. Misalnya kita ketemu kelompok lain ataupun kelompok kita terjadi suatu permasalahan di gunung. Misalnya terjadi suatu kekilir kaki atau mountain sickness, bisa hipotermia kan, mountain sickness yang bisa kekilir, hipotermia dan lain-lainnya. Nah, jaga jarak itu ketika kita melakukan pendakian yang tadi gue bilang terjadi clash kayak gitu. Gimana kita harus bersikap gitu? Apakah kita harus menolong atau kita biarkan saja, karena melihat dari penularan penularan COVID-19 ini ya berbahaya kalau misalnya kita bisa berkontak langsung dengan para OTG. Yang kita permasalahan tuh OTG, orang tanpa gejala gitu kan. Nah ini yang menurut gua nggak efektif gitu, maksudnya ya lu melakukan pendakian tapi kita masih mawas diri. Terus juga ketika terjadi suatu permasalahan di gunung seperti mountain sickness, hipotermia, kita bingung harus ngapain gitu. Ada orang hipotermia dengan gejala seperti ini nih segala macam yang sudah dijelaskan. Terus kita nggak bisa menolong, kita nggak bisa apa-apain. Ya kasihan korbannya, menurut gua kasihan banget asli. Lu hipo dengan sendiri, ya udah gua hipo sendiri, melakukan apa, rescue sendiri, melakukan perawatan sendiri. Gila, gokil asli, gokil. Gimana jadinya, lu bisa ngebayangin kan apa yang gue pikirin terjadinya penyebaran itu ketika ada suatu permasalahan di gunung gitu. Terus di saat clash, kaki kekilir, misalkan kita sendiri kaki kekilir, kan pasti kita minta bantuan orang lain untuk melakukan apa, penanganan pertama, PGD kan, penanganan gawat darurat. Bisa kita kan biasanya para pendaki kalau misalnya kaki kekilir, syukur-syukur kita bisa ada teman. Kalau misalnya kita sendiri kekilir gimana, ketemu kelompok lain kan pasti kita minta bantuan. Kalau kelompoknya bener, kelompok yang kita temu tuh bener. Kalau misalkan kelompok yang mawas diri, nggak mau bersentuhan dengan kita, gimana? Apalagi kita tanpa kita sadarin, sengaja nggak sengaja gitu bersin, batuk, apa yang terjadi nantinya gitu, maksud gue. Gue nggak bisa ngebayangin nantinya kalau misalkan melakukan pendakian di masa corona kayak gini terjadi suatu kayak gitu. Shit man, gila. Itu yang gue nggak bakalan habis pikir. Makanya sampai sekarang ini gue belum melakukan pendakian, karena itu yang gue pikirin. Gue bukan sebagai seorang yang pesimis. Fuck you dengan pendapat lu ada corona lah, ada nggak ada coronanya, itu menurut kalian ya udah menurut kalian. Tapi protokol kesehatannya itu yang harus gue pentingin gitu. Kesehatan yang diri sendiri gitu. Tanpa adanya covid juga, protokol kesehatan untuk diri sendiri itu penting. Asli, bener deh. Belum lagi apa, eh, ketika terjadi kontak langsung dengan pendaki yang OTG, akhirnya kita pulang-pulang bawa penyakit untuk keluarga kita. Itu dia yang gue pikirin. Dan yang tadi gue bilang, gue sepakat kalau misalnya beberapa gunung di Indonesia itu melakukan apa namanya, pengurangan atau kebijakan kapasitas pengunjung yang ada di gunung tersebut. Kenapa? Adanya COVID ataupun gak adanya COVID, menurut gue itu kebijakan yang harus diambil secara permanen. Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan semakin banyaknya pendaki yang tidak kita controlling secara manajemen, semakin banyak pula gunung-gunung di Indonesia akan terjadi banyaknya penumpukan sampah. Sepakat gak sih lo? Kalau misalkan sepakat, bisa tulis di kolom komentar.
dan jelaskan alasannya. Kenapa? Kalau menurut gua, gak munafik men. Beberapa sebelum adanya COVID-19 ini, gunung di Indonesia itu kotor asli. Kita sebagai penikmat di gunung gak sadar akan bahayanya sampai yang kita tinggalkan. Belum lagi penyakit-penyakit dari sampah itu yang bukan hanya corona yang lu bakalan dapet, tapi yang lain juga gitu. Please lalu sebagai pendaki itu, ya lu harus sadar, lu sebagai penikmat alam bebas, lu sebagai penikmat keindahan alam, tapi lu lupa dengan hal sepele, membawa turun sampah. Anjing lo. Gue kesel sama orang-orang seperti itu. Kenapa? Lu di foto terlihat bagus, terlihat gunung itu indah segala macamnya, tapi lu melupakan sampah yang lu bawa gitu. Fuck lah. Ayolah. Setelah terjadinya corona, kita lihat di gunung-gunung Indonesia kembali asri, dan terima kasih para relawan yang ada untuk mengurusi gunung di Indonesia, untuk menurunkan kembali sampah-sampah yang ada di Indonesia, membuat gunung itu kembali asri seperti sedia kala. Terima kasih. Tanpa lu semuanya gunung Indonesia nggak tahu kedepannya seperti apa. Ayolah, semua kebijakan untuk maksimal kapasitas pengunjung yang ada di gunung Indonesia, gue sepakat harus ada minimum kapasitas. Misal di gunung A, dalam sehari harus ada 100 pengunjung, dan dihitung dari segala kalanya, misalkan untuk 3 hari segala macam. Jadi di pertengahan hari tersebut bisa ke controlling maksimal ada 500 pengunjung, atau dibilang maksimal 300 pengunjung yang ada di atas. Karena kita lihat dari range kapasitas yang sudah terdaftar di hari pertama gitu. Ayolah kita bangun manajemennya agar Indonesia itu, gunung-gunung di Indonesia itu terjaga keasriannya. Terus setelah itu tentang tes rapid gitu kan, tes swab. Gue sepakat untuk melakukan tes rapid atau tes swab di daerah yang kita tuju gitu. Gue sepakat. Tapi gimana rasanya ketika kita nih di daerah asal kita nggak melakukan pelaporan tentang kesehatan kita sebelum melakukan pendakian di kelurahan ataupun di balai desa, ya kan, sesuai ya peraturan yang ada di pemerintahan Indonesia sendiri kan. Terus pas ketika tes rapid, tes swab di tempat, ternyata kita corona. Bukannya lu mendaki, malah lu di karantina selama 14 hari di gunung tersebut. Anjir, gokil gak sih kalau misalnya terjadi kayak gitu, ya kan? Ya, gue bukannya naik gunung, malah gue di karantina. Mending boleh naik gunung. Kalau misalnya disuruh pulang gimana lu? Habis biaya. Maksud gue gini lah, kembali lagi kesehatan diri kita dulu nih yang kita pentingin. Tanpa adanya corona, tanpa adanya COVID-19, dan adanya COVID-19, kesehatan dulu nih diri lu sendiri yang lu pentingin gitu. Maksudnya seperti apa? Sebelum lu melakukan pendakian, lu harus lihat dulu nih, sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan sebelum melakukan pendakian yang lu gunung yang lu tuju. Lihat nih kesehatan diri lu. Lu kontrol kesehatan diri lu. Jangan melakukan pendakian itu secara dadakan, tapi lu nggak ngeliat kesehatan lu gitu. Oke, ya itu hak lu untuk melakukan pendakian secara dadakan gitu. Tapi lu lihat lagi kesehatan lu. Kalau misalnya lu lagi batuk, pilek, panas, demam, bahkan ada penyakit bawaan, penyakit turunan, penyakit yang lain-lain yang bisa lebih hype gitu kan. Terus lu naik gunung, mau lu apa sih? Lu mau naik gunung apa bunuh diri gitu? Ya lu lakukanlah program latihan, program
kesehatan lu sebelum melakukan pendakian. Atur program fisik lu biar lu makin sehat di saat melakukan pendakian. Buat program fisik lu gitu. Renang untuk bikin di dalam 1 bulan itu lu bikin program fisik, entah lari, entah bersepeda, entah renang, sehingga badan lu tuh fit gitu untuk melakukan pendakian. Jangan di saat lu nggak fit tapi melakukan pendakian, samanya tuh lu bikin diri lu tuh bunuh diri di gunung. Fuck lah buat lu yang para pendaki yang nggak mementingkan kesehatan diri lu gitu. Otak dan hati harus berjalan sinkron. Otak boleh kita ingin mendaki di gunung ini, tapi hati lu berbicara, gue tuh belum sanggup. Kenapa? Karena sakit yang gue rasain itu lagi gue derita gitu. Terkecuali misal ada beberapa pendaki yang hebat, yang udah gue lihat di beberapa artikel berita di YouTube terus di TV. Gue lupa para pendaki yang, mohon maaf, ada cacat fisik gitu, tapi dia bukan ngasal mendaki gitu, dia juga ada program latihannya. Yang gue permasalahan itu bagi para pendaki yang gak mementingkan kesehatan terlebih dahulu gitu sebelum melakukan pendakian. Fuck lah, ayolah come on, jadi pendaki yang apa ya, yang baik lah, karena kan lu bukan mementingkan tentang diri lu sendiri juga kan, tapi harus mementingkan kepentingan orang lain. Kalau misalnya terjadi apa-apa pasti orang lain lah yang turun tangan. Jadi adanya covid ataupun enggak ada covid, pertama lu harus melakukan manajemen perjalanan dulu. Gunung apa sih yang lu pengen lu tuju? Gunung A udah di dalam pikiran lu. Ya udah, lu harus tahu gunung A ini seperti apa. Trekkingnya, kultur budayanya, cuacanya, dan lain-lainnya. Lu harus tahu itu dulu. Terus ketika terjadi apa-apa lu harus hubungi dengan siapa. Terus harus kontak langsung dengan siapa. Terus harus tahu gitu. Dan ngasal membuat pendakian yang asal gitu. Ayolah, come on, jadi pendaki yang baik. Setelah lu melakukan manajemen perjalanan, terus lu atur pola fisik lu, atur latihan fisik lu. Ketika terjadi kendala ya udah nggak usah naik gunung. Tapi kalau misalnya ketika fisik lu sehat, ya udah, kita kan sedang berada di era new normal. Harus kita ikutin. Kalau misalkan kebijakan untuk keluar kota, ya udah kita lapor kesehatan kita ke puskesmas atau ke klinik atau ke rumah sakit-sakit kesehatan yang menunjukkan bahwa diri lu tuh terbebas dari COVID-19. Setelah melakukan step by step itu baru lu lakukan pendakian. Dan di saat lu di gunung tersebut, ya udah, jaga jarak kita lakukan tapi jangan meninggalkan kelompok lu gitu kan. Dan harus lu mementingkan juga kalau misalnya terjadi apa-apa ya lu lakukan. Lu lakukan PPGD, lu lakukan sebagai rescuer yang baik untuk orang lain. Jangan meninggalkan sampah. Jangan meninggalkan sampah, lalu buat edukasi buat orang lain lah. Oh iya, aku mendaki harus melakukan sebagai pendaki yang baik. Pulang dengan membawa sampah yang lu bawa gitu. Terus ketika sudah melakukan pendakian, udah menikmati alam bebas yang udah lu rasakan, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan gitu atas karunia yang sudah diberikan. Karena kan secara spiritual lu pasti meningkatkan spiritual lu untuk mengingat kembali akan adanya keindahan yang telah diberikan oleh kepada Tuhan gitu. Setelah lu melakukan pendakian, sudah turun gunung, ya udah, lu lakukan pengalaman lu dengan cara membuat edukasi kepada pendaki-pendaki yang baru yang ingin melakukan pendakian dengan cara seperti yang lu lakukan gitu. Tapi dengan nilai-nilai yang positif. Tetap jaga kesehatan, keselamatan diri lu untuk diri lu dan orang lain.
selamat melakukan pendakian di pasir new normal. Itu menurut gua. Dan bila misalkan ada kesalahan kata dan perbuatan, sorry to say, karena manusia pasti ada salahnya. Dan bila ada pendapat yang menurut lo itu gua salah, bisa tulis di kolom komentar, dan ada penambahan edukasi bisa ditambahkan di kolom komentar di channel YouTube gua. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa kalau misalkan pengen share pengalaman lu di konten Mari Bercerita gua, entah pengalaman horor lu di gunung, entah pengalaman romance lu di gunung, entah pengalaman rescuer lu di gunung, entah pengalaman pribadi lu di romance kehidupan sehari-hari lu, bisa tentang pengalaman kerja lu di sehari-hari lu, bisa tentang apapun itu, kita bercerita bersama. Tulis pengalaman lu, cerita lu di email yudisa70@gmail.com. Oke, dan gua bakal tulis di deskripsi ya kan. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk tetap semangat dan salam bahagia. Thank you so much.